Yang saya lihat memang ada permasalahan, tapi hanya permasalahan kecil karena rasa cemburu. Rasa Mbak Natali ini merasa bahwa dia tidak dihargai. Sebenarnya sih orang air ya memang seperti itu. Tipikal orang air itu orangnya baper, orangnya pengen dihargai. Setelah itu sedangkan dia Mbak Natali ini merasa bahwa dia tuh udah, gue tuh sama kalian ini semua udah menganggap kalian ini seperti anak saya sendiri. Setelah itu saya menganggap semua tuh seperti saya tuh ikhlas gitu loh, ikhlas betul-betul mencintai anak-anak Mas Sule seperti itu. Dia pengen anak-anaknya Mas Sule menghargai dia seperti ibunya. Tapi jujur bagi saya yang saya lihat anak-anak ini semua menghargai dia, tapi namanya anak ya. Apalagi ibunya udah tiada, udah tidak ada lagi. Sedikit banyak ada mungkin merasa kangen atau merasa sesuatu perasaan yang dia kangenkan dari almarhum ibunya. Itu suatu kewajaran. Kita aja kalau orang tua kita udah tidak ada pun kita pasti keingetan, kan seperti itu. Karena tidak ada yang bisa mengganti ibu kandung kita. Siapapun, mau siapapun, tetap tidak ada yang bisa mengganti karena mereka ibu kandung kita lah yang melahirkan kita, kan seperti itu. Tapi yang saya lihat anak-anak ini menganggap Mbak Natali ini seperti ibu, seperti mereka menganggap seperti ibu kandung mereka, tapi tidak sama seperti ibu kandung mereka yang melahirkan mereka, kan seperti itu. Itu yang saya lihat. Nah ya, nah ini kan muncul spekulasi, salah satunya adalah settingan. Jelasin dulu soal bener gak sih settingannya? Orang tanya ini ada settingan nggak? Jawaban saya sih nggak ada settingan. Ya memang waktu itu memang ada permasalahan sedikit yang merasa ada permasalahan sedikit. Sebenarnya masalahnya sangat kecil kok. Itu kan suatu kewajaran, namanya rumah tangga, pasti ada debat, ada apa ya, itu suatu kewajaran. Jadi yang saya lihat tidak ada settingan, tapi memang benar-benar ada permasalahan tapi nggak besar gitu loh. Muncul juga kalau bukan settingan, muncul juga bahwa ada curhatan anaknya di DM, beredar pesan di DM yang tentang sekali lagi bahwa Natali nggak almarhum itu tetap yang terbaik buat Sule. Terus tentang ada soal katanya Sule punya apalah namanya lah gitu. Memakai ilmu macam-macam. Oke. Gini loh. Yang saya lihat begini, kayak Mbak Natali ini gara-gara ada DM anaknya Mas Sule kepada Mas Sule. Jawaban saya sih mungkin makanya itu tadi yang saya bilang itu tadi, dia merasa tidak dihargai karena dia udah tulus gitu loh. Tapi jujur, namanya siapa aja deh, tidak ada orang yang bisa melupakan ibu kandung. Sejahat apapun ibu kandung kita, tidak ada yang bisa lupa ibu kandung karena dia yang melahirkan kita, kan seperti itu. Tapi ya, bagi saya ya rasa cemburu aja. Bukan rasa cemburu, merasa seperti tidak dihargai. Sebenarnya maunya Mbak Natali ya udahlah, masa lalu enggak usah diungkit. Tapi nama anak-anak ini masih muda, belum pernah menikah pun juga anak-anaknya Mas Sule ini kan. Masih ada rasa kangen sama orang tua, masih ada rasa terhadap orang tua seperti itu. Ya jawaban saya pasti ada rasa cemburu lah. Tapi ya buat apa dicemburukan? Kan yang sudah lewat, beliau pun sudah ada, sudah almarhum seperti itu. Setelah itu, apakah Mas Sule itu ada pakai pesugihan atau apa? Jawaban saya sih enggak sih. Kalau pakai pesugihan, enggak lah. Saya orang spiritual, saya tahu lah orang pakai pesugihan apa enggak. Mungkin kalau pegangan pasti ada lah. Pegangan ya, semua pun pegangan. Maaf loh ya. Kita punya ada bacaan amalan, itu pun namanya pegangan. Ya, takut kita nanti di jalan atau kita ada orang mau rampok kita, orang enggak jadi rampok kita atau orang kayak apa, kita selamat di jalan. Itu pun namanya pegangan. Jadi jawaban saya tidak ada segala pakai pesugihan, Mbak. Kalau saya lihat ya saya nampak sekali kalau orang pakai pesugihan. Kalau jawaban saya sih enggak. Tidak terlihat sama sekali di Sule kalau dia pakai. Enggak ada. Tapi dia punya pegangan pasti ada. Pegangannya beda, itu buat jaga diri, jaga badan, seperti itu. Kan enggak sama, orang pesugihan dan jaga badan tuh enggak sama. Nih kalau masalah beredar juga kan katanya Sule ini kasar mulutnya gitu. Itu yang bikin Natali merasa tersinggung dan sakit hati. Kalau dibilang kasar, cara bicaranya kan memang seperti itu dia. Nggak bisa dia halus-halus, oh ya. Kan nggak bisa. Kalau kalian lihat aja,
Orang api itu kan seperti itu dia. Kalau dia ngomong ya bla 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 gitu. Mbak Natali pun sama sebenarnya. Begitu. Kalau dibilang kasar ya namanya pun laki-laki. Kalau lagi emosi ya biasa bisa bilang kasar. Ya pasti ada bisa kasar. Bohong kalau kita bilang Mas Sule itu orangnya halus, kan nggak mungkin. Karena tipikal orangnya kalau ngomong ya ceplas-ceplos ya. Biasa seperti itu. Berarti terbantah ya Nyai soal ilmu hitam. Enggak lah. Kalau ilmu hitam enggak lah. Seorang spiritual, siapa yang benar-benar spiritual pasti tahu. Dia pakai pegangan apa-apa, kelihatan, pasti tahu. Masih pesugihan, enggak lah. Jangan melihat dia sudah kaya begitu, dia langsung pakai pesugihan, kan enggak lah. Kan perjuangan dia juga dari nol. Tapi jawaban saya dia punya pegangan untuk menjaga diri, itu yang saya lihat. Oke nih, kalau keterlibatan keluarga Natali yang ya itu isu itu kan muncul ketika keluarga Natali bilang ada pakai ilmu hitam, kasar dan segala macam gitu. Pesannya kayak gitu. Gini, jujur ya, ini buat siapapun, entah buat saya atau buat siapapun sahabat-sahabat saya yang menonton saya. Jangan pernah membuka aib rumah tangga kita kepada keluarga kita. Saya kasih tahu, kalian bertengkar, kita bertengkar hanya 1 jam, 2 jam, 2 hari. Setelah itu kita akur sama suami kita, akur sama istri kita. Orang tua kita belum tentu akur sama menantunya. Setelah itu orang tuanya suami belum tentu akur dengan kita. Jawaban saya, jangan pernah mau membuka aib rumah tangga kita kepada keluarga. Kenapa? Kita udah baikan, keluarga kita masih benci. Akhirnya rumah tangga jadi nggak enak. Nanti saat ketemu suami kita ketemu dengan sahabat saya bertemu dengan keluarga jadi canggung, jadi nggak enak. Lama-lama suami pun menghindar, nggak mau ketemu keluarga. Sebenarnya kan dia menikahi keluarga, dia menikahi seorang istri, berarti kan dia harus rangkul semua keluarganya. Tapi akibat begini kan akhirnya semua menjaga jarak. Kan seperti itu. Jadi jawaban saya, jangan pernah menceritakan aib rumah tangga kita, atau kita bertengkar dengan suami kita harus cerita, janganlah. Kenapa? Hari ini kita cerita. Setelah kita cerita, kita mengeluarkan unek-unek kita kepada keluarga. Setelah kita cerita udah hilang. Keluarga masih dongkol. Masih kecewa. Nah, makanya saya bilang jangan. Kecuali kamu sudah tidak tahan lagi, memang mau berpisah, boleh cerita. Cerita apa? Saya udah mau pisah. Saya udah tidak sanggup. Tapi kamu ambil keputusan, berarti selesailah sudah. Kalau ini kan masih kelahi lagi, ini lagi, baikan lagi. Kan jangan pernah membawa permasalahan rumah tangga kita kepada keluarga kita. Kenapa sahabat saya? Keluarga kita masih sakit hati, kita masih baik. Setelah itu kita baik-baikan aja. Seperti itu. Seperti Mbak Natali dengan Mas Sule. Kayak gini kan keluarganya Mbak Natali kan kecewa, sakit hati, apa. Tapi kan sekarang Mbak Natali kan kelihatannya udah mulai mau baik-baikan lagi sama Mas Sule, kan seperti itu. Jadi kelihatannya nanti keluarga pasti akan nggak nyaman dengan Mas Sule, kan keluarganya Mbak Natali, kan seperti itu. Jadi jawaban saya, ini pesan buat siapapun, buat saya sendiri pun, buat teman-teman saya semua yang nonton YouTube saya. Mulai sekarang jangan pernah buka aib rumah tangga kita. Semasa itu kita bisa menyelesaikan secara pribadi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa selesaikan secara pribadi, memang harus turun tangan keluarga, baru ceritakan. Seperti itu. Berarti ini untuk rumah tangga saudara Natali ini masih bisa dipertahankan dengan baik kan? Jawaban saya sih masih bisa dipertahankan dengan baik, masih bisa. Tapi jujur, pasti sering cekcok, kan gitu aja. Kuat nggak kan? Karena kan dua energi nggak sama ini, satu api, satu air, kan gitu. Api sama air mana bisa nyambung loh? Kan kayak gitu. Apa memang faktor usia yang bikin Natali belum bisa dewasanya? Belum bisa mengimbangi Sule? Bener gak sih? Kalau dibilang faktor usia, ya mungkin ada, bisa juga. Tapi jawaban saya ya, ada orang yang masih menikah lebih muda, menikah dengan orang yang lebih tua bisa. Pengalaman aja sebenarnya. Satu, pengalaman. Kedua lagi, ini benar-benar dari hati nggak sih menikahnya, kan gitu aja. Karena kan saya lihat takutnya menikahnya gini loh, mereka tuh baru kenal sebentar, saya tuh menikah. Kita saudara aja, satu saudara kandung aja kita beda pemikiran. Satu saudara kandung, satu ibu, satu bapak, kita kadang-kadang bisa cekcok, beda pikiran, beda prinsip. Apalagi ini ya, orang baru kenal, baru 1 bulan mengambil keputusan untuk menikah,
bapak ibunya beda-beda, ya pasti mereka penyesuaiannya pasti berbeda. Masih menyesuaikannya tuh luar biasa loh, pelan-pelan menyesuaikan. Jadi ya jawaban saya pasti sering cekcok, berarti harus sabar-sabar aja kan menjalani rumah tangga ini kan seperti itu. Kalau memang mau langgeng ya harus sabar saat antara satu. Kayak Mas Sule udah tahu istrinya agak keras ya dia harus ngerti kan gitu. Kayak Mbak Natali udah tahu Mas Sule juga orangnya gimana ya Mbak Natali harus juga menyadari kan begitu. Namanya rumah tangga, saling mengisi. Kalau mau awet, kalau nggak mau awet ya nggak usah saling mengisi kan seperti itu. Itu yang saya lihat. Kira-kira ada penyesalan nggak sih di dua belah pihak ini, menyesal kalau cepat menikah, menyesal kalau kayak gini mah karakternya begini, ada penyesalan nggak sih yang lihat? Kalau dibilang ada penyesalan sih ada dari pihak perempuan. Rasa kecewa dia, kecewa begini ya. Kok, aduh, kok begini ya gitu. Kok begini ya. Karena begini, seorang dari Mbak Natali kan dia seorang bujangan. Yang saya lihat kan masih muda pula. Setelah itu dia harus membimbing beberapa anak. Kan seperti itu. Jadi perjalanannya sangat singkat dan berubah drastis 90 derajat. Ya kan yang saya lihatlah perubahannya sangat luar biasa. Tapi itu sangat luar biasa loh bagi saya seorang perempuan merubah diri dari yang gimana untuk jadi sangat menjadi muslimah. Setelah itu dia mau mencintai anak-anak itu kan itu. Tapi cukup bagi saya luar biasa. Tapi harus sabar. Kenapa? Beda-beda kan. Kita saudara aja beda pikiran. Apalagi anak-anak ini masih kan. Berarti Mbak Natali harus benar-benar sabar. Kalau memang mau awet. Penyesalannya ada di Mbak Natali, saya lihat seperti itu. Apa memang sekali lagi bahwa anak-anaknya Sule kan dari besar-besar memang bahwa tantangannya itu adalah ketika Natali harus menghadapi dua anak yang sudah besar ini. Tantangan untuk dua anak yang sudah besar, jawaban saya sih nggak masalah sih. Yang saya lihat sih enggak. Cuman permasalahannya kalau masalah ya anak laki-laki sih nggak ada problem. Kalau saya lihat sih aman aja. Cuma anak perempuan aja. Anak perempuan ini sedikit baper. Kalau dari anaknya Mas Sule ini sedikit baper. Kenapa dia tipikal anak yang perempuan satu-satunya gitu loh. Jadi dia pengennya sangat dispesialkan dari bapaknya, dari saudara-saudaranya seperti itu. Ya jadi jawaban saya ya gimana caranya Mbak Natali harus merangkul anaknya Sule yang perempuan. Lama-lama bisa akur seperti itu. Berarti ini perjuangan untuk Sule mempertahankan rumah tangganya ini? Oh perjuangan dua-duanya dong. Nggak mungkin Mas Sule aja, kan berarti harus dua-duanya. Masa Mas Sule sendiri yang memperjuangkan Mbak Natali? Kan harus sama-sama. Namanya rumah tangga harus sama-sama lah. Itu yang saya lihat seperti itu.